Saya harus bilang raket ini poinnya 9,5. Salah satu raket terbaik di tangan saya dari brand Hard ya. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, baik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada satu raket yang udah saya cobain beberapa minggu ini. Kesimpulannya ini raket serba bisa sih menurut saya. Karena bener-bener ketika kemarin saya pakai di lapangan, raket ini bisa survive di semua pukulan saya, di semua model permainan yang saya punya. Dan saya bisa bilang ini recommended banget ya untuk teman-teman miliki, untuk teman-teman cobain. Apalagi ini tampilannya benar-benar mewah. Ini adalah raket Hard di series Axton Air. Tapi kondisinya seperti ini guys, senarnya udah putus. Karena memang beberapa minggu ini saya suka banget pakai raket ini buat main ya. Walaupun ada plus minus produksinya yang wajib teman-teman garis bawahin ya untuk produksi raket Axton Air di brandnya Hard ini guys. Karena feel nyaman, feel enak, feel asik ketika saya pakai raket Axton Air ini. Bisa dibilang rada berbeda dengan ekspektasi yang muncul di pikiran saya ketika awal kali melihat spesifikasi raket ini. Yang di shaftnya ini sebetulnya berat 4U, kemudian max tensionnya 30 lbs, balance point-nya head heavy, dan shaftnya fleksibel. Ada dua hal yang nanti saya garis bawahin untuk produksi raket ini dan feel pemakaian raket ini sih. Jadi teman-teman jangan skip videonya biar teman-teman gak ketinggalan informasi satupun soal feel pemakaian raket Hard Axton Air ini. Oke teman-teman, sebetulnya raket Hard Axton Air ini udah saya unboxing bareng dengan dua raket lainnya di series Axton, yaitu Axton Pro. Yang saya bisa bilang sih ya, sebetulnya dengan produksi bawaan atau spesifikasi pabrikan yang ada di raket Axton Air dan juga Axton Pro, ada selisih spesifikasi yang bisa dibilang rada-rada kebalik gitu ya. Tapi review feel pemakaiannya saya pisahkan aja ya. Untuk yang Axton Pro nanti saya buatkan video terpisah. Dan kali ini kita fokus aja pembahasannya untuk yang Hard Axton Air ini. Buat teman-teman yang belum lihat video detailing ya soal penampakan, juga testimoni saya soal kosmetik tampilan desain raket Hard Axton Air ini yang ya rada-rada nyamain dengan raket di brandnya Haikua yang Khatulistiwa itu, teman-teman bisa lihat di video unboxing ya, biar kita nggak bahas ulang. Karena kita kali ini fokus banget bahas feel pemakaian raket ini, yang mana yaitu tadi di pembukaan video ini tadi yang saya bilang bahwasanya raket ini rada-rada jauh sedikit dari ekspektasi spesifikasi yang ada di raket ini atau spesifikasi bawaan pabriknya, yang mana beratnya sebetulnya 4U dan itu real. Karena setelah terpasang senar dan juga grip bawahnya saya buang, saya ganti dengan grip hantu kesukaan saya. Raket ini tuh beratnya jadi 85 gram. Ya masih masuk lah, karena kemarin kalau nggak salah raket ini tuh waktu unboxingnya, waktu kosongannya saya timbang masuk di 80 gram lah, kurang dikit. Walaupun masih masuk di 5U tapi udah mendekati banget di 4U. Dan kemudian setelah tersetting seperti ini pun balance point-nya masuk di head heavy ya. Dan kemudian catatan yang kedua yang penting yang saya garis bawahin adalah yaitu di shaft yang katanya raket ini sebetulnya fleksibel di pabriknya. Tapi bener-bener perbandingan ketika saya bandingkan dengan raket Axton Pro yang katanya stiff, ini kerasa lebih kaku guys. Saya nggak tahu ya apakah ini memang selisih produksi atau memang karakter Axton Air dan Axton Pro itu perbandingannya memang seperti itu. Tapi feel yang saya rasakan guys ketika dipakai main di lapangan, raket Axton Air ini malah cenderung ke medium ya 60% lah. Jadi medium mendekati medium stiff ya. Makanya kenapa ketika kemarin saya pakai di lapangan itu raket ini bener-bener pas banget dengan tenaga saya, pas banget dengan pola permainan saya. Bener-bener saya nggak butuh adaptasi lama. Bahkan kalau saya bandingkan dengan raket yang frame kepalanya atau bentuk desain-desain raket yang mirip dengan raket ini yaitu Haikua Khatulistiwa, karena Haikua Khatulistiwa itu berat banget dan stiffnya lebih kerasa, raket ini lebih benar-benar survive dengan pola permainan saya guys. Walaupun feel swingnya sih nyaris mirip ya dengan Haikua Khatulistiwa itu, hanya saja memang karena porsi berat secara keseluruhannya setelah tersetting jauh banget. Yang Haikua Khatulistiwa kalau nggak salah sih kisaran di 90 graman ya. Dan ini lebih santai karena beratnya hanya di 85 gram setelah tersetting. Jadi menurut saya raket ini lebih
worth it ya untuk permainan all around, enak di semua pukulan guys. Itu buat tangan saya sih ya, untuk pola permainan saya dan juga untuk standar tenaga yang saya punya ya. Walaupun ukuran itu nggak bisa teman-teman lihat secara penuh ya, atau diikutin banget, karena setiap orang kan pola permainan dan juga standar tenaganya berbeda. Jadi buat teman-teman yang biasa pakai 5U sih mungkin raket ini bakal jadi raket power ya, karena spesifikasinya yang masuk di 85 gram dan balance point-nya itu head heavy kan support banget untuk main power, karena memang feel-nya rada berat kepala sedikit. Makanya kenapa buat teman-teman yang biasa pakai raket 5U, 6U pasti pakai raket ini ada feel powernya lebih banyak gitu ya. Berbeda halnya kalau teman-teman biasa pakai raket 3U ya, pakai raket ini ya jadi raket speed ya, raket yang terlalu ringan untuk teman-teman yang biasa pakai raket-raket yang tipikalnya memang berat. Dan mungkin sih itu aja ya teman-teman. Saya nggak bisa berkata-kata lain ya. Intinya sih dengan perpaduan teknologi, bentuk frame, cat, coloring, desain dari raket Hard Axton R ini, yang ya sininya ada pipih lancip ya, kemudian di sininya agak gede gitu, ngebox tapi ya aerodinamisnya ada. Kemudian ada cekung-cekung yang kata dia sih swirl design ya. Kemudian ada teknologi aeroline dan kemudian oval frame, kemudian di atasnya kombi frame. Saya pakai raket ini bener-bener enak lah. Karena memang pengalaman saya pribadi untuk raket yang beratnya 4U yang setelah tersetting di berat kisaran 84, 85, 86, 87 gram itu buat saya pribadi itu pas banget. Tinggal mungkin menyesuaikan tingkat stiffness-nya ya kalau saya pribadi ya. Dan tingkat stiffness yang ada di Hard Axton R ini menurut saya pas banget di tangan saya. Jadi medium juga nggak medium banget, tapi rada kaku sedikit teman-teman. Jadi asli ini enak banget, pas banget lah buat saya pribadi. Dengan desain yang unik dan juga keren banget, ini layak banget dikoleksi sebetulnya. Dan dengan feel yang kayak gini tuh sebetulnya menurut saya raket ini bisa dipakai untuk pemula ya. Pemula, berkembang, mahir itu bisa. Bahkan bisa survive teman-teman. Karena tingkat stiffness yang feel-nya medium ya, bukan fleksibel seperti spesifikasi yang ada di shaft ini. Kemudian beratnya nggak terlalu berat dan balance point-nya head heavy, masuk di kategori raket yang nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Karena pengalaman saya waktu awal-awal dulu main guys, punya koleksi raket 5U dan juga 3U, belum punya yang 4U teman-teman. Jadi raket 5U itu lebih survive ya, lebih enak, lebih gampang dipakai untuk pemula. Di sisi lain ketika pakai 3U, powernya memang dapat banget, tapi yaitu tangannya cepet capek, bahkan karena tangan kita belum terlatih itu gampang cedera, sakit gitu setelah main pakai raket 3 itu. Kemudian setelah beberapa bulan atau mungkin setengah tahun atau setahun, saya mengoleksi satu raket dari brandnya Yonex ya kalau nggak salah, yaitu yang 4U. Dan itulah yang jadi andalan saya waktu itu, durasinya lebih panjang. Dan setelah itulah saya kemudian nyari raket tuh yang di berat 4U itu terus. Karena pas banget, nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat. Dan dengan kondisi saya yang sekarang memang secara tangannya sudah lebih kuat dari dulu ketika pemula, raket ini tuh masih survive dengan spesifikasi yang berat 4U, kemudian head heavy, feeling shaftnya itu medium, nggak terlalu kaku dan nggak terlalu lentur. Itu pas banget dengan tipikal permainan saya kali ini, karena memang tenaganya udah berkembang. Dan walaupun dengan porsi saya yang memang tenaganya udah lumayan besar, ketika pakai raket 3U sih nanti powernya agak lebih besar. Di sisi lain defense-nya nanti agak tekor. Berbeda halnya ketika pakai raket 5U yang raket-raket ringan gitu ya. Biasanya ya defense-nya lebih cepat, main tangannya lebih enteng. Tapi ya itu powernya biasanya kurang. Dan hadirnya raket Axton R ini dengan spesifikasi bawaannya, kemudian feel dipakai main, ini bakal jadi andalan baru buat saya ya. Dan ini andalan baru di brand Hard. Keren sih ini. Dan saya bisa bilang ini salah satu raket Hard terbaru yang beberapa kali saya review, ini yang paling terbaik di tangan saya. Hard Axton R, raket tipikal all around yang nyaman di segala pukulan. Walaupun catatannya itu, teman-teman nggak bisa fokus dengan spesifikasi yang ada di shaftnya ini, yang memang dari kosongannya beratnya ada selisih, kemudian stiffnessnya yang katanya fleksibel yang seharusnya lentur ternyata lebih medium, mendekati medium stiff, kekakuannya 60%. Mungkin itu harus teman-teman pertimbangkan lagi. Paling nggak buat teman-teman yang biasa pakai raket fleksibel, yang memang pengen nyari raket yang
karakternya lentur banget, fleksibel gitu ya. Ya mungkin teman-teman bakal kaget ketika Hard Axton R ini datang di tangan teman-teman coba, karena feelingnya bener-bener bukan fleksibel ini guys. Saya bisa ngerasakan sih raket fleksibel dengan yang raket medium, dan kemarin ini nggak betul-betul fleksibel, karena kalau saya pakai raket fleksibel tuh sulit adaptasi ya, butuh waktu lama gitu. Tapi raket ini kemarin saya coba langsung klop aja, nggak butuh adaptasi. Dan ini menurut saya kelebihan dari raket Hard Axton R ini. Dan saya ulangi lagi bahwasanya raket Hard Axton R ini adalah salah satu series raket di brandnya Hard yang sangat cocok di tangan saya. Wow, ya itu aja sih. Tapi ya itu, buat cocok sama teman-teman atau enggak, teman-teman sendiri yang bisa menyimpulkan, karena teman-teman sendiri yang bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman, nyari raket berat, ringan, nyari raket lentur atau kaku. Nah itu teman-teman sesuaikan aja. Tapi dengan spesifikasi raket ini yang feelingnya teman-teman, raketnya 85 gram, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Kemudian shaftnya feelingnya medium mendekati medium stiff, kekakuannya 60%, dan juga balance pointnya head heavy. Raket ini buat saya pribadi termasuk raket terbaik di harga 550 ribuan. Kalau nggak naik sih mungkin beberapa bulan ke depan bakal turun di 500 ribuan ya. Tapi ya itu, perpaduan antara kosmetik raket ini yang eye-catching banget, keren banget, kemudian dengan performa yang di tangan saya mewah banget. Saya harus bilang raket ini poinnya 9,5. Ya ini salah satu raket terbaik di tangan saya dari brand Hard ya. Recommended banget untuk teman-teman koleksi. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.